Di sini saya akan membahas tentang apa itu diabetes mellitus, apa itu penyebab diabetes mellitus, dan juga prevalensi diabetes mellitus di Indonesia. eh, Apa sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah diabetes itu sendiri, dan juga strategi tata kelola yang dilakukan pemerintah untuk melakukan atau mengupayakan mengurangi diabetes itu sendiri di Indonesia. Dan yang terakhir adalah penanganan diabetes itu sendiri. Diabetes mellitus sendiri merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang mengarah ke hiperglikemia atau kadar glukosa darah tinggi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus ini juga sering disebut dengan kencing manis di Indonesia karena lolosnya sebagian besar urin yang masih mengandung gula. Diabetes sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yaitu yang disebabkan karena tidak adanya produksi insulin sama sekali. Diabetes mellitus tipe 2, yaitu diabetes yang disebabkan karena tidak cukup atau tidak efektifnya kerja insulin. Yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional atau diabetes yang terjadi saat kehamilan. Yang keempat ada yang terakhir adalah diabetes mellitus tipe lainnya atau tipe diabetes yang atas atau disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit, atau penyerta dan lainnya. Untuk penyebab diabetes sendiri cukup beragam, bisa melalui faktor genetik. Jika memiliki keturunan yang mengidap diabetes, maka kemungkinan besar untuk mengidap diabetes juga lumayan tinggi. Yang selanjutnya adalah pola makan yang tidak baik. Banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat seperti junk food atau makanan yang mengandung gula tinggi dan rendah serat meningkatkan resiko diabetes juga. Yang ketiga ialah kurangnya berolahraga atau malas bergerak. Kebutuhan kalori harian yang masuk dan kalori harian yang keluar juga harus cukup diperhatikan di sini, karena kondisi pasif atau kurang bergerak dan malas berolahraga menjadikan tubuh sangat berisiko untuk terkena diabetes. Yang ketiga adalah faktor usia. Penurunan fungsi organ yang disebabkan oleh faktor usia adalah salah satu aspek utama terjadinya penyakit diabetes ini. Karena organ pankreas yang biasanya bekerja normal dalam produksi insulin mengalami penurunan pada fungsinya. Yang terakhir adalah stres. Menurut penelitian, stres yang tinggi dapat memicu meningkatnya gula darah. Nah, meningkatnya gula darah dalam tubuh ini juga semakin memungkinkan karena terjadinya diabetes juga. Yang tanda gejala diabetes sendiri menurut Kemenkes RI, tanda utama yang biasanya timbul pada penderita diabetes diantaranya poliuri, polidipsi, dan polifagia. Sedangkan untuk tanda gejala tambahan yang biasa terjadi pada penderita diabetes yaitu berat badan menurun drastis, sering kesemutan, penglihatan memain kabur, cepat merasa lelah, terdapat luka yang sulit untuk sembuh, mudah mengantuk, dan tanda-tanda lainnya. Untuk dampak diabetes mellitus sendiri terdapat dua. Dampak pada penderitanya sendiri, secara umum dampak yang dapat muncul pada penderita diabetes mellitus yaitu terjadi beberapa komplikasi, diantaranya hiperglikemia, rambut rontok, timbulnya masalah gigi dan mulut, disfungsi ereksi pria, dan infeksi jamur pada wanita, kerusakan saraf, kerusakan mata, penyakit kardiovaskular, juga kerusakan ginjal atau biasa disebut nefropati diabetik, diabetic foot, dan ketoasidosis diabetik. Diabetes sendiri juga dapat berdampak pada keluarga, yang tentunya yang pertama ialah psikologisnya. Munculnya kekhawatiran akan komplikasi yang dapat diderita oleh pasien sendiri atau anggota keluarga sendiri, dan takut akan kehilangan orang tersebut sering membuat keluarga penderita merasa stres dan frustasi. Yang kedua ya tentu saja finansial, karena keluarga harus memikirkan besarnya biaya pengobatan yang harus dikeluarkan secara rutin atau terus-menerus, mengingat bahwasannya diabetes ini merupakan atau membutuhkan obat rutin, diet yang teratur, dan gaya hidup yang sehat. Tentu semua ini membutuhkan biaya yang mahal dan dikeluarkan secara terus-menerus. Prevalensi diabetes sendiri terdapat menurut WHO memprediksi bahwa kenaikan pasien diabetes mellitus di Indonesia yang dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030.
Prediksi ini juga diprediksi oleh International Diabetes Federation atau IDF juga menjelaskan bahwa pada tahun 2013 hingga 2017 terdapat kenaikan jumlah pasien diabetes mellitus dari 10,3 juta menjadi 16,3 juta yang diprediksi pada tahun 2045. Jika lebih diteliti lagi, berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, Kemenkes pada tahun 2018, provinsi yang memiliki prevalensi diabetes mellitus tertinggi pada Indonesia yaitu DKI Jakarta sendiri. Mengapa demikian? Karena DKI Jakarta merupakan wilayah kota besar yang dimana gaya hidupnya juga lumayan beragam di sana. Terdapat beberapa makanan yang cukup tidak sehat seperti junk food atau makanan yang mengandung gula tinggi lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh gaya hidup mereka yang mengkonsumsi makanan-makanan tersebut secara terus-menerus. Untuk prevalensinya sendiri pada DKI Jakarta terdapat 3,4%. Prevalensi diabetes mellitus terbesar berikutnya ditemukan di Kalimantan Timur, daerah istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Aceh, Banten, dan Sulawesi Tengah. Untuk kebijakan penanganan penyakit diabetes sendiri, pemerintah sudah menerapkan beberapa peraturan, seperti contohnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14 tentang pedoman gizi seimbang, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang mencantumkan informasi kandungan gula dan garam. Yang terakhir adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau bisa disebut Germas. Untuk strategi yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri sudah menerapkan beberapa program, diantaranya Posbindu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya diabetes itu sendiri dan menyediakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat dengan disediakan sarana atau prasarana tentang olahraga atau sarana lainnya untuk mencegah diabetes. Untuk penata laksanaan masalah diabetes ini, pemerintah menerapkan yang pertama yaitu pola hidup sehat atau manajemen nutrisi klinis dan aktivitas fisik yang dikombinasikan dengan intervensi farmakologi atau agen hipoglikemik oral injeksi. Rekomendasi makanan untuk secara umum dengan keadaan gizi yang seimbang, tidak terlalu tinggi gula, dan juga seimbang antara gula dan juga serat atau makanan yang berprotein dan makanan yang bergizi lainnya. Yang selanjutnya meningkatkan mobilisasi dan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Karena jika makanan atau intake tubuh yang didapatkan terlalu tinggi dengan pengeluaran atau pergerakan atau pengeluaran atau bisa disebut pengeluaran kalori cukup kurang, maka gula darah akan menumpuk pada tubuh. Hal ini yang akan bisa menyebabkan diabetes itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.